Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi info lanjutan terkait rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang sudah disahkan menjadi undang-undang aparatur sipil negara di tahun 2023 ini pada tanggal 3 Oktober. Jadi di sini kita sudah berada pada website resmi daripada PAN-RB, teman-teman ya, dan kita di sini akan menyampaikan informasi yang lebih detail lagi terkait penyelesaian honorer ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja. Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini tanggal 3 Oktober. Dan ini sudah dilihat sebanyak 4.546 kali. Rancangan undang-undang ASN disahkan. Daerah 3T bakal lebih mudah dapat aparatur sipil negara. Nah, ini pertama dulu teman-teman ya. Dapat lebih mudah katanya teman-teman ya. Sidang paripurna DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang. Salah satu agenda transformasi ASN dalam undang-undang ini adalah kemudahan mobilitas talenta ASN yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta nasional yang sebarannya selama ini tidak merata karena hanya terkonsentrasi daerah tertentu, khususnya Pulau Jawa. Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini sebagian masih terpusat di kota-kota besar saja. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris sehingga dukungan keberadaan ASN terutama di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, terluar akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan hal itu pada hari Selasa 3 Oktober. Menteri Anas menerangkan pada tahun-tahun sebelumnya ada lebih dari 130.000 formasi ASN yang tidak terpenuhi di daerah 3T sebab kurangnya ketertarikan calon ASN untuk mengisi formasi di daerah-daerah tersebut. Kalaupun ada yang ke sana, paling bertahannya 1 tahun, 2 tahun minta pindah. Undang-undang ini menjadi solusi agar daerah 3T juga mendapat pelayanan dengan baik. Salah satunya nanti PP. Nah, ini PP inilah nanti teman-teman ya yang menjadi pelaksana daripada undang-undang ASN yang baru disahkan ini. Nantinya di PP pemerintah menyiapkan insentif khusus. Nah, ini insentif khusus bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T. Anas menambahkan, salah satu poin krusial lain dalam RUU ASN yaitu rekrutmen ASN yang ditransformasikan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Sehingga ketika negara menjadi beberapa sektor prioritas, misalnya kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN harus diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi leading sector terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut. Nah, ini teman-teman ya. Nah, yang berlaku selama ini, rekrutmen ASN hanya berdasarkan pada penetapan kebutuhan yang basisnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai bisnis proses saat ini. Padahal, di saat yang sama, kita sedang melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan korelasi antara jumlah dan jenis jabatan dengan apa yang menjadi prioritas nasional menjadi belum selaras. Nah, ini teman-teman ya. Menteri Anas menyampaikan mobilitas talenta ASN untuk ASN bertugas keluar instansi pemerintah seperti TNI atau Polri dan BUMN juga mulai terbuka dengan resminya undang-undang ini. Nah, ini jadi teman-teman juga boleh saja bertugas keluar instansi ya, ini bertugas keluar instansi pemerintahan seperti di TNI dan BUMN. ASN dapat didorong untuk bergerak antar instansi untuk pengembangan kompetensinya. Selama ini jelas Anas, persyaratan untuk melakukan mutasi sangat kaku sehingga muncul stigma bahwa sulit memindahkan seorang ASN. Fleksibilitas mobilitas talenta ini juga memastikan
dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural maupun dalam penugasan ke organisasi dunia tidak kehilangan hak kepegawaiannya selama menjalankan tugas tersebut. Undang-undang Anyar ini, papar Anas juga mendukung percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi ASN. Untuk itu, instansi pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN. Nah, jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus atau mungkin sementara dalam proses menuju ke sana, nah ini juga harus dipahami bahwa ada suatu kewajiban terkait pengembangan kompetensi. Pola pengembangan kompetensi pun tidak lagi klasikal seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning serta magang dan on the job training. Seluruh konsep itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional. Nah, ini teman-teman ya. Namun poin inti dari apa yang ada disampaikan oleh Menteri Anas di sini yaitu terkait teman-teman yang memilih daerah 3T untuk berbagi ilmu pengetahuannya atau dedikasi dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita ke informasi yang tak kalah menarik. Informasi yang tak kalah menarik, di mana P3 pastikan tenaga honorer diangkat ASN atau P3K secara bertahap. Teman-teman ya, secara bertahap. Ini informasinya sebenarnya semalam ya. Ini pukul 00:59 waktu Indonesia Barat dimuatnya atau sebelum rapat paripurna. Meskipun ini juga 3 Oktober teman-teman ya, namun ini sebelum rapat paripurna, di mana P3 memastikan revisi Undang-Undang ASN akan menjamin nasib 2,3 juta tenaga honorer yang akan berakhir statusnya pada November. Pada Undang-Undang ASN yang baru nantinya mengamanahkan pemerintah untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi P3K. Nah, ini pada Undang-Undang ASN yang baru nantinya. Namun kita ketahui bersama teman-teman ya, Undang-Undang ASN ini nanti ada turunannya, yaitu ada PP-nya. Anggota fraksi P3 Samsul Rizal mengatakan, draft revisi Undang-Undang ASN sudah disepakati secara aklamasi oleh semua fraksi. P3 meminta nasib 2,3 juta honorer tetap terjamin. Dan pada masa transisi, mereka juga tidak ada pemutusan atau pemberhentian sementara. Jadi keberadaan mereka dipastikan aman. Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini menambahkan, proses penerimaan honorer menjadi PNS atau P3K akan diatur oleh pemerintah. Mekanismenya bisa melalui seleksi dengan asas afirmasi. Ini ya, asas afirmasi atau juga dengan mekanisme lainnya. Namun, proses seleksinya tidak bisa mengurangi hak keberadaan mereka. Ketua DPW P3 Riau tersebut mengatakan pihaknya mengusulkan prioritas pengangkatan tenaga honorer yang bekerja di jajaran penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. Mereka akan fokus pemilu pada bulan Februari dan pilkada akhir 2024. Jadi, pastikan status mereka. Dia menambahkan dalam revisi undang-undang yang baru juga telah memberikan hak yang sama kepada pegawai PNS dan P3K dalam pengembangan karir. Pada Undang-Undang ASN sebelumnya, hak P3K dibedakan dengan PNS maupun P3K yang memandang perbedaan tersebut tidak adil dan dianggap diskriminatif. Nah, ini memang ada dalam revisi undang-undang yang baru, itu di pasal 21 sampai pasal 23 terkait persamaan hak, teman-teman ya. Saat disinggung adanya P3K paruh waktu dan penuh waktu, mantan Bupati Bengkalis tersebut mengungkapkan jika mekanismenya diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah panitia seleksi nasional, yaitu dari PAN-RB, BKN, dan juga dari pemerintah daerah. Pihaknya hanya menegaskan jangan sampai nasib para tenaga honorer dikurangi dan sebaliknya harus ditingkatkan kesejahteraannya. Dalam Undang-Undang ASN menegaskan adanya larangan kementerian atau lembaga maupun kepala daerah merekrut lagi tenaga honorer. Nah, ini jadi Pemda itu dilarang lagi rekrut tenaga honorer. Undang-Undang ASN ke depannya tak lagi mengenal tenaga honorer, yang ada hanya PNS dan P3K, teman-teman ya.
Diketahui DPR dan pemerintah telah menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang ASN. Bahkan ini sudah menjadi undang-undang, teman-teman ya. Di mana Undang-Undang ASN yang baru juga dirancang untuk memodernisasi birokrasi dengan layanan digital. Para ASN akan menjadi lebih modern dan mudah dalam memberikan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan di dalam revisi Undang-Undang ASN yang sudah disahkan menjadi undang-undang tersebut ada 15 bab teman-teman ya. Nah, kita bisa cek poin-poin pentingnya. Nah, terkait bab-bab yang ada 15 bab ya dalam rancangan undang-undang yang sudah menjadi undang-undang tersebut. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini di media Metro, dan di sini sudah jelas sekali di mana DPR dan pemerintah sudah menyepakati 15 bab. Teman-teman ya, ada 15 bab pada revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, kita bisa lihat di sini di bab 3, di mana pada bab 3 itu berisi jenis dan kedudukan yang mengatur jenis dan kedudukan pegawai ASN serta menambah usulan norma baru yaitu tugas atau jabatan pemerintah tertentu. P3K dapat bekerja secara penuh waktu atau paruh waktu. Di bab 4 itu ada tentang fungsi dan tugasnya. Di bab kelima mengatur soal jabatan ASN, mengatur tentang jenis jabatan ASN, mengelompokkan jenis jabatan menjadi dua, yaitu manajerial dan non-manajerial. Untuk jabatan manajerial terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, JPT Pratama, jabatan administrator dan pengawas. Sedangkan non-manajerialnya terdiri dari fungsional dan pelaksana. Di bab keempat mengatur soal hak dan kewajiban. Di bab ke-7 terkait kelembagaan dan mengatur tentang kelembagaan. Di bab ke-8 mengatur tentang manajemen ASN. Di bab ke-9 mengatur tentang pegawai ASN yang menjadi pejabat negara serta mengatur tentang pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Di bab ke-10 terkait organisasi. Di bab ke-11 soal digitalisasi manajemen. Di bab 12 penyelesaian sengketa, mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai ASN. Di bab ke-13, nah ini, di bab ke-13 soal larangan, mengatur tentang larangan mengangkat pegawai non-ASN dan sanksinya. Ini disampaikan oleh Bapak Syamsul Rizal. Kemudian di bab ke-14 terkait ketentuan peralihan dan mengatur tentang ketentuan peralihan. Terakhir yaitu di bab ke-15 adalah penutup. Nah, ini teman-teman ya, larangan, ada soal larangan, mengatur tentang larangan mengangkat non-ASN dan sanksinya. Itu sebenarnya akan diberikan sanksinya ditujukan kepada Pemda sebenarnya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi